yaitu cabang pembayaran kurang lebih sudah berdiri sekitar 2 tahunan. Nah, cabang sendiri punya unit usaha. Yang pertama ada greenhouse melon, yang kita produksi melon premium, modelnya itu sistem hidroponik. Kemudian kita juga sedang membuat satu link usaha di pisang sama Fenis, kerjasama dengan Wendo juga untuk pisangnya. Untuk pengelolaannya sendiri ya di rumah pisang. Kalau yang pisang itu gimana mas? Kalau pisang kita ada beberapa tempat di belakang lab itu ada tempat. Terus di makam Dukolus itu, terus ada di masjid juga, terus sama di Padang itu. Jadi 4 lokasi, dan itu diberikan sekitar 700 pohon. Untuk uang rekening kita kan pakai sistem, karena pisang ini kan baru ya, ini sebagai tanam pertama. Kita juga kepinginnya memproduksi buahnya ya yang premium juga, maka kita juga punya tempat yang baru dibikin itu namanya ruang rekening untuk pematangan pisang. Itu juga di sini bersama. Iya, organisasi Jatang ini memang apa ya, adaptasi teknologi ya, secara misi gitu. Kita memang kan menyelesaikan dengan Jatang yang pusat, karena Jatang itu bukan ada 3 hal ya. Yang pertama itu ada apa namanya, ketahanan pangan, kemudian teknologi pangan, dan kemudian masyarakat. Terus ya. Untuk awal mula berdirinya Sweet Harmony Greenhouse ini apa mas? Dan alasan memilih budidaya melon premium serta bagaimana proses pengembangan usaha mulai dari sumber modal, luas lahan, serta kapasitas produksi per tahunnya. Untuk ide pertama kita menanam melon itu kan diwarnai oleh beberapa petani ya yang berrelasi dengan Kacamenggaran. Kebetulan waktu itu Jateng baru berdiri, terus beberapa orang mengusulkan sebenarnya ada beberapa pilihan. Itu ada ya dari tanaman pala, terus hortikultur dan lain-lain. Kemudian kenapa dipilih, karena memang kita punya satu relasi dengan petani yang udah menanam melon juga, dan dia mengenalkan dan kemudian dibahas ya. Mungkin ini yang cocok gitu, karena memang sesuai dengan apa ya, Jatang gitu kan, karena memang orientasinya lebih ke teknologinya, terus juga berkembang. Terus gimana itu saya lebih cocok di melon, makanya kita memberikan pengajuan ke beberapa pihak, termasuk Wendo juga ya, untuk masalah pendanaan. Terus untuk tanah ini kan juga memanfaatkan tanah wakaf yang diberikan ke PDM Banyumas. Nah, kemudian PDM Banyumas memberi mandat ke Kacamenggaran untuk apa ya, membuat ya untuk memanfaatkan lahan wakaf ini. Makanya tanah lokasinya luas lah, ini juga nggak terlalu yang luas banget ya wilayah Afrikanya. Makanya kalau cocok dengan segi terus kalau ini tadi ya, Luas lahannya kira-kira luas berapa? lahan ya. Luas lahannya kalau untuk greenhouse sendiri sekitar 200 meter sekian, dengan kapasitas sekarang 600 tanaman. Jadi kapasitas panen misalnya ya 1,5 kilo, 1,5 kilo bobot buah itu katakan. Mungkin kapasitas panen kita pakai di sekitar 900 kilogram atau hampir 1 ton lah sekali panen. Ada lebih. Terus kemudian awal beroperasinya greenhouse itu kapan mas? Awal beroperasi kita peresmian ya, sebenarnya penantangan baru pertama itu waktu pembangunan kan di bulan Mei, di tanggal 24 Mei. Terus kita mulai beroperasi sekitar Juli awal. Kita mulai tanam dan panen pertama kita September.
Jadi untuk pengelolanya itu yang mengelola ada dari Jatana sendiri atau ada kolaborasi sama petani lain juga ikut bantu gitu mas? Kalau pengelolaan sekarang itu masih di Jatang. Di Jatang. Karena Jatang kan udah dasarnya keanggotaannya lebih ke petani yang punya relasi sama pengusaha. Saya lebih ke sana. Kalau boleh tahu anggotanya kira-kira berapa mas dari Jatang yang di sini? Anggota Jatang. Kalau yang di pengurusan sih sebenarnya nggak banyak. Jadi sekitar 10 ya. Cuma kalau anggota yang di pertemuan kadang-kadang ya mungkin sampai 10 gitu. Dan tadi juga kita ada pelatihan pembuatan pupuk organik kan kerjasama juga sama badan peneliti dari apa ya 3 universitas yang di Jawa Tengah itu ada untuk UMP sama UNY. Kemudian satu produk lagi sebenarnya kita lagi harus itu juga untuk pembuatan pupuk organik. Itu berarti nanti mau dipasarkan gitu mas pupuknya? Ya rencananya dikembangkan ke arah komersil nanti mungkin menyerap apa bahan organik terus membuat satu kawasan ya kawasan pengolahan itu nanti jadi salah satu juga di anak usahanya Jatang. Terus kemudian kalau dari pendanaan sendiri berarti itu dari mana mas? Pendanaan kita utamanya kayak dana bantuan dari klasisme hibah dari apa ya termasuk dari KCM juga karena anggota kan juga ada kontribusi termasuk. Kalau untuk yang mengelola greenhouse sendiri itu setiap harinya dari anggota organisasi aja atau ada warga atau petani dari luar juga ya mas? Kalau untuk operasional harian ya itu ada apa tenaga sendiri ya, tenaga bisnis itu. Cuma kalau kita mungkin interaksinya karena mungkin pemberdayaan masyarakat itu ya, kita lebih ke itu sih kayak apa membuka open house istilahnya buat warga sekitar yang kira-kira ingin belajar, yang ingin apa namanya, dia ingin cari tahu tentang greenhouse seperti apa, pengetahuan gimana gitu. Termasuk pemberdayaan masyarakat seperti itu sih, lebih ke edukasi. Cuma kalau masalah operasional ya memang dikelolanya oleh Jatang. Lalu untuk skema dari pembagian keuntungan dari hasil penjualan kalian itu seperti apa mas sistemnya? Untuk skema pembagian keuntungan, yang pertama ya lebih ke pembagian lebih ke apa keuntungan ke PCM dan apa namanya untuk operasionalnya jadi di sini tiap pengelola apa kontribusinya ya masuk sebenarnya ke PCM gitu. PCM juga pengelolanya kan lebih ke organisasi gitu. Jadi nggak ada yang misalnya kayak rasisme atau apa itu sejauh ini sih mungkin ya ada pengembalian modal. Berarti yang mengurusi dari PCM sendiri mas Pak? Iya, untuk apa operasional di Jatang, tapi nanti untuk bagi hasilnya mungkin sampai PCM operasional ya. Tapi itu ada yang kayak pastinya langsung kayak dari PCM-nya nanti dapat berapa persen? Iya, dan kita sistem bagi hasil. Cuma bagi hasilnya di sini kan bukan bagi hasil untung ya, karena kita kan modalnya banyak, istilahnya pengembalian modal. Kalau untuk hasil panennya tuh dijual ke pasar atau mall kayak gitu atau bisa kemana aja? Kalau sistem pemasaran, kita sejauh ini masih mengandalkan pasar lokal, pasar warga sekitar ini sama orang-orang yang ada di organisasi PCM, kadang juga dari UMP ke teman-teman. Kalau yang mungkin kayak apa kebun lain itu promosi misalnya di sosial media atau apa ya. Kita lagi ke arah sana tapi saat ini belum. Untuk greenhouse ini tuh apakah ada pelatihan atau transfer pengetahuan untuk masyarakat yang terlibat? Ya itu tadi apa untuk apa namanya
pemberdayaan masyarakat ya sisi edukasinya kita terbuka gitu. Misalnya ada masyarakat datang atau kita pengen belajar gitu. Kita selalu buka pintu selain untuk pada sekarang mau belajar. Untuk perubahannya itu apa yang paling nyata dirasakan komunitas dan apakah membuka lapangan kerja bagi warga sekitar? Untuk apa keuntungannya ya yang diterima KKM sendiri ya ini salah satu unit usaha tentunya sebagai salah satu sumber penghasilan juga buat KCM, terus juga apa ya sama edukasi juga gitu. Dari sini mungkin masyarakat sekitar baik masyarakat yang warga lokal atau komunitas terus ya pasti belajar lah ya, dapat ilmu lebih banyak, terus juga apa namanya ya banyak benefit yang ditolak juga ya adanya unit usaha seperti ini. Lalu untuk kendala terbesarnya dalam sisi budidaya, organisasi, atau pemasaran itu apa aja sih Mas dan bagaimana cara menanganinya? Kendala terbesar perihal operasionalnya atau teknis atau mungkin dalam Dari sisi budidaya mungkin dari sebelum sampai panen sampai ke pemasaran. kalau dalam sisi teknis pasti ya banyak ya. Kalau masalah greenhouse misalnya malam walaupun kita greenhouse itu istilahnya sudah dalam ruangan tertutup ya tetap masalah seperti iklim cuaca itu selalu ada pengaruh besar ke apa kesuksesan keberhasilan kita menanam. Itu dari sisi cuaca, dari sisi serangan atau serangga itu karena tengkulak pasti utamanya ya masalah iklim karena khususnya melon ya pisang pun sebenarnya sama. Itu apa satu komoditas yang termasuk yang sensitif itu jadi misalnya ada serangan ya apalagi di dalam atau